Saya pertama kali menyadari polanya sekitar ya 3 atau 4 bulan yang lalu. Membuka Instagram ada komentar itu, pindah ke YouTube ada komentar yang sama, membuka Facebook apalagi ya, komentarnya ya itu-itu aja. Twitter sekarang yang jadi X sama juga, bahkan di TikTok. Kalau memang cucu nabi, ya udah tes DNA saja. Kalau cocok asli, kalau tidak ya palsu. Sains itu kan ya tidak bohong. Pertama kali baca, saya pikir ini hanya kebetulan. Orang berpikir serupa, logika yang sama muncul sendiri-sendiri. Tapi setelah minggu ketiga ini, setelah puluhan komentar dengan kata-kata yang nyaris sama persis, saya mulai bertanya, apakah ini memang kampanye yang terkoordinasi atau narasi ini memang begitu meyakinkan sehingga orang secara spontan itu menggunakan cara penyampaian yang identik. Kemudian saya menemukan ya satu nama yang muncul berkali-kali padahal udah nggak saya ikuti, bahkan di Twitter saya blokir, udah nggak unfollow juga di Facebook, yaitu orang yang menjadi peneliti di BRIN. Nggak ding, karyawan di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dia itu kan menganalisis data haplogroup dari basis data genetik di publik, di Family Tree, di WiSeq, dan juga di Wyfel. Dia juga menyimpulkan bahwa perbedaan antara haplogroup J1 dan G membuktikan komunitas Bani Alawi di Indonesia itu tidak sah sebagai keturunan Nabi. Analisis ini digandakan ratusan akun, kayaknya saya sampai menghitung ada ratusan deh. Argumentasinya juga dikutip kata per kata. Dan tentu saja ia datang dengan kredensi yang terdengar solid. Seorang doktor, seorang peneliti, nggak ding, karyawan di BRIN, Lembaga Riset Nasional. Saya memahami kenapa ini terdengar meyakinkan. Kita kan hidup di era forensik DNA, di mana mayat itu bisa diidentifikasi dari serpihan tulangnya. Tes paternitas juga akurasinya kan 99,9%. Dipakai di pengadilan untuk warisan atau sengketa apapun. Kitab silsilah juga bisa dipalsukan. Catatan turun-temurun juga bisa keliru. Tapi molekul, kata mereka, molekul tidak bisa berbohong. Catatan Tuhan. Gitu katanya. Argumen ini kan memiliki daya tarik tersendiri. Bukan karena orang itu bodoh atau gampang ditipu, justru sebaliknya, argumen ini bagi saya menarik karena terdengar empiris, terukur, objektif. Di zaman di mana informasi itu bisa dimanipulasi dengan mudah, kata DNA itu terasa seperti jangkar ke realitas yang tidak bisa dipolitisir. Coba kita pikirkan rekam jejak DNA dalam satu dekade terakhir. Kasus lama yang mandek akhirnya kan terpecahkan setelah 30 tahun karena basis data DNA, identifikasi korban bencana dari fragmen tulang, tes paternitas yang mengubah hidup keluarga. Ini kan bukti yang cukup kuat dan begitu kuat hingga pengadilan itu menggunakannya untuk memutuskan warisan jutaan rupiah, bahkan ratusan juta rupiah. Dan di ranah genealogi, tes DNA itu sudah memiliki industri. Ada Family Tree, ada Wyfel, ada WiSeq, ada 23andMe, ada Ancestry.com. Jutaan orang mengirimkan sampel swab mereka ke laboratorium untuk mengetahui sebenarnya dari mana kita berasal, dari mana mereka berasal. Basis data ini kan berisi ratusan ribu sampel. Ini juga data publik, siapapun bisa mengaksesnya, siapapun bisa menganalisis, karena manualnya juga ada. Ketika seseorang dengan kredensial doktor dari BRIN menganalisis data ini dan bilang, coba kalian lihat teman-teman, haplogroup komunitas Ba'alawi itu kan ya berbeda. Mereka tidak cocok dengan penanda genetik keturunan Nabi. Ya tentu saja ini terdengar seperti sains yang sedang berbicara. Seolah-olah ini bukan opini, juga ini bukan teologi. Tapi ini sains, this is science. Komunitas Habib di Indonesia, orang-orang yang memakai gelar Habib mengklaim silsilah langsung ke Nabi Muhammad melalui jalur patrilineal, yaitu melalui lempang lelaki ke atas. Akhirnya klaim Habib atau Bani Alawi itu kan mendapatkan tantangan skeptisisme yang bertanya siapa yang memverifikasi mereka. Bagaimana kita tahu tidak ada yang dimanipulasi di tengah jalan? Nah, sekarang ada cara yang lebih baik. Tes DNA. Molekul itu tidak peduli dengan politik, tidak peduli dengan status sosial, tidak peduli dengan siapa yang menulis kitab silsilah. Adenin, timin, guanin, sitosin, 4 huruf yang menyusun kode kehidupan. Ini objektif, ini empiris, dan ini final. Atau begitulah kata mereka itu. Kayaknya ini bukan informasi yang tabu lagi ya, kalau peneliti di BRIN itu, karyawan di BRIN itu, bisa dicek
kredensinya seperti apa, dan apa latar belakang keahliannya dalam genetika populasi manusia. Dan coba hitung aja berapa publikasi yang dia miliki di jurnal antropologi genetik atau genealogi molekuler. Publikasi pertama kayaknya udah pernah saya unggah itu kan pasteurisasi ikan nila dengan karbon dioksida superkritis. Publikasi keduanya sintesis selulosa asetat dari limbah batang aren. Publikasi ketiganya derajat gelatinisasi pada ekstrudat beras. Ini teknik pangan. Semuanya juga tentang teknik pangan. Dan tidak ada satupun publikasi tentang genetika populasi manusia. Tidak ada tentang antropologi genetik. Tidak ada tentang migrasi diaspora orang Arab ke mana saja. Tidak ada tentang genealogi molekular. Tidak ada tentang interpretasi haplogrup dalam konteks sejarah manusia. Tentu saja setiap kali saya sebutkan data ini, berulang kali, ada yang menjawab DNA ya DNA. Struktur molekul itu sama di semua makhluk hidup. Baik itu manusia, baik itu di ikan, baik itu di tanaman, adenin, timin, sitosin, guanin. Toh dia kan punya latar belakang biologis. Kenapa dia tidak berhak bicara tentang DNA manusia? Oke, ini klaim yang fair. Molekul DNA memang punya struktur kimia yang sama. Tapi ada perbedaan fundamental antara memahami struktur molekul dengan memahami apa yang bisa disimpulkan dari molekul tersebut tentang sejarah manusia. Seorang ahli teknik pangan itu kan tidak pernah dilatih untuk memahami kompleksitas migrasi populasi manusia. Mereka juga tidak pernah dilatih untuk memahami penyempitan demografis, pencampuran antar populasi. Mereka juga tidak pernah dilatih untuk memahami perbedaan antara kategori genetik dan kategori sosial atau historis. Ini kan udah seperti mengatakan, saya ahli kimia air, saya tahu H2O, jadi saya tuh kompeten untuk menganalisis politik sumber daya air di Timur Tengah. Molekulnya ya sama, tetapi pertanyaan yang berbeda secara fundamental. Dan saya menyadari sesuatu, ini bukan tentang kredensial satu orang. Ini tentang pertanyaan yang jauh lebih besar. Apa yang sebenarnya bisa dan tidak bisa dibuktikan oleh YDNA? Apakah kecocokan haplogrup antar orang yang hidup sekarang bisa membuktikan keturunan dari seseorang yang hidup sekitar 1400 tahun yang lalu ketika kita tidak memiliki sampel biologis dari orang tersebut? Itu pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab oleh si dia itu, si karyawan BRIN itu. Pertanyaan ini membawa saya ke seorang antropolog bernama Kimberly Tolbier. Kim adalah seorang profesor madya antropologi di universitas di Texas. Bukunya berjudul Native American DNA, terbit sekitar tahun 2013 lewat University of Minnesota Press. Nadia Abu El-Haj, profesor antropologi di Columbia University. Bukunya di Genealogical Science diterbitkan sekitar tahun 2012 oleh University of Chicago Press. Spesifik membahas bagaimana genetika itu digunakan untuk mencari asal-usul bangsa Yahudi. Ini bukan buku sains populer. Ini karya akademis yang menghabiskan belasan tahun riset tentang bagaimana tes DNA itu digunakan dan sekaligus disalahgunakan untuk mengklaim identitas. Kim fokus pada penduduk asli Amerika, tapi kerangka kerja yang dia bangun berlaku jauh melampaui konteks itu. Pertanyaan yang dia ajukan bersifat epistemologis tentang batas-batas pengetahuan. Apa yang sebenarnya bisa kita ketahui dari molekul? Sebelum saya menjelaskan kritik Kim, kita perlu memahami dulu bagaimana YDNA sebenarnya bekerja. Tanpa paham mekanikanya, ya tentu saja kita tidak bisa menilai klaim yang dibuat. Ini common sense ya, YDNA adalah kromosom yang diturunkan ayah ke anak laki-laki. Perempuan tidak punya kromosom Y atau Y kromosom. Garis keturunan YDNA adalah patrilineal murni. Kakek Anda, ayah Anda, anak lelaki Anda, cucu lelaki Anda, garis lurus ke bawah. Yang membuat YDNA menarik untuk penelusuran silsilah adalah sifatnya yang non-rekombinan. Artinya tidak mengalami pengacakan. Kebanyakan DNA kita kan adalah hasil pencampuran DNA ibu dan ayah. Setiap generasi kombinasi baru. Tetapi YDNA tidak mengalami proses seperti ini. Ia diturunkan hampir utuh dari ayah ke anak, ke cucu, ke cicit, dan seterusnya. Hampir utuh adalah kata kuncinya ya. Hampir. YDNA tidak sepenuhnya statis. Ada mutasi, ada perubahan kecil dalam urutan nukleotida yang terjadi seiring waktu. Mutasi inilah yang membuat kita bisa mengidentifikasi apa itu haplogrup.
yaitu kelompok orang yang berbagi penanda genetik tertentu karena mereka berbagi leluhur lelaki di masa lampau. Ketika orang bilang haplogrup J1 adalah penanda keturunan Arab atau haplogrup G ditemukan di populasi Kaukakus, mereka mengacu pada kelompok penanda ini. Pola statistik, pola yang muncul ketika Anda menganalisis ratusan atau ribuan sampel. Untuk satu atau dua generasi, tes Y-DNA sangat kuat. Tes paternitas misalnya, kan memanfaatkan ini. Akurasinya ya 99,9%. Kalian bisa membuktikan bahwa dua pria adalah ayah anak atau kakek cucu dengan kepastian tinggi karena mutasi dalam satu atau dua generasi kan sangat minimal. Tetapi satu atau dua generasi itu kan berbeda dengan 40 hingga 50 generasi. Nabi Muhammad itu kan wafat sekitar tahun 632 Masehi. Dan sekarang 2025 itu 1393 tahun, dengan rata-rata 25 hingga 30 tahun per generasi, jadi kita bicara 47 hingga 56 generasi, kira-kiranya seperti itu. Dengan rentang waktu itu, banyak hal kan bisa terjadi. Mutasi terakumulasi, garis keturunan bisa terputus, tidak setiap pria itu memiliki anak laki-laki, populasi bisa bercampur, migrasi pasti terjadi, pernikahan antar kelompok bisa terjadi, ada adopsi, ada anak yang lahir di luar nikah yang dicatat dengan nama ayah sosial, bukan ayah biologis, bisa juga terjadi. Kim mencatat satu bagian penting. Tes garis keturunan seperti Y-DNA hanya memeriksa satu jalur sangat spesifik. Satu jalur dari ribuan leluhur yang Anda miliki. Mundur 10 generasi saja, Anda punya sekitar 1000 leluhur. Tapi Y-DNA hanya melacak satu jalur laki-laki dari 1000 itu, mengeliminasi 999 leluhur lainnya. Mundur 50 generasi, ya Anda punya lebih dari 1 kuadriliun leluhur secara teoretis. Meskipun tentu saja banyak yang overlap karena populasi terbatas, tapi Y-DNA hanya tetap melacak satu jalur saja. Pertanyaan kemudian, jika dua orang yang hidup sekarang memiliki haplogrup yang sama, apa yang sebenarnya bisa dibuktikan oleh kesamaan itu? Kim menganalisis kasus yang cukup relevan dengan pertanyaan tersebut. Klaim keturunan Genghis Khan. Tahun 2003, seorang ilmuwan bernama Spencer Wells itu menjalankan proyek bernama Genographic, proyek besar untuk memetakan migrasi manusia lewat DNA. Dalam proyek ini, seorang peserta dari Mongolia bernama Tumur Batur diidentifikasi berhaplogrup C3, penanda Y-DNA yang ditemukan dalam frekuensi tinggi di kalangan populasi yang ya, secara historis itu mengklaim sebagai keturunan Genghis Khan. Wells akhirnya menyimpulkan Tumur adalah keturunan langsung dari Genghis Khan. Akhirnya kan ini jadi berita besar. Media juga memberitakan itu. Tumur sendiri ngerasa terhormat. Ada semacam validasi genetik untuk klaim historis dari keluarganya. Tapi Kim menulis sesuatu yang cukup mengganggu untuk klaim ini. Kita tidak memiliki sampel DNA dari Genghis Khan sendiri. Saya ulangi lagi. Kita tidak memiliki sampel DNA dari Genghis Khan itu sendiri. Tidak ada tulang Genghis Khan yang diekstrak DNA-nya. Tidak ada rambutnya. Tidak ada gigi. Tidak ada apapun. Makam Genghis Khan saja tidak pernah ditemukan. Tidak ada materi biologis dari orang tersebut yang bisa dijadikan pembanding. Bukti yang sebenarnya ada hanya ini. Orang-orang yang memiliki sejarah lisan sebagai keturunan Genghis Khan berbagi dalam frekuensi tinggi seorang leluhur laki-laki. Tapi leluhur laki-laki itu siapa? Ya, semua orang tidak tahu. Kita tidak punya cara untuk tahu. Karena kita tidak punya genom rujukan dari Genghis Khan itu sendiri. Yang Wells lakukan adalah inferensi statistik populasi atau menafsiri statistik populasinya. Dia melihat pola dalam populasi modern, kemudian bekerja mundur dengan asumsi. Asumsi bahwa haplogrup C3 subset ini berasal dari Genghis Khan, bukan dari saudara laki-lakinya, atau pamannya, atau sepupunya, atau komandan militernya, atau siapapun laki-laki lain dari klan yang sama yang juga punya banyak keturunan. Kim menyebut ini dengan kalimat yang cukup unik ya. Ini sih namanya melebih-lebihkan bukti, menafsirkan data melampaui apa yang sebenarnya bisa dibuktikan oleh data tersebut. Nah, dia memberikan contoh paralel dari kasus Yahudi ya. Status Kohanim atau Kohen, semacam imam dalam tradisi Yahudi, ditentukan oleh halakha, yaitu hukum
hukum agama Yahudi, bukan oleh DNA. Studi genetik akhirnya kan menemukan apa yang disebut Cohen Model Haplotype atau CMH pada banyak pria yang mengaku keturunan para imam. Tapi ternyata tidak semua Kohanim memiliki CMH. Dan yang lebih penting, mereka yang tidak punya CMH ternyata tetap dianggap sah sebagai Kohen jika diakui oleh hukum agama. Tapi saya tahu argumen ini akan ada yang membantah. DNA itu sains, sains tidak bohong. Klaim sebagai Kohanim mungkin diterima sebagai husnuzon. Nah, dia berargumen seperti ini. Data genetik tidak berbicara sendiri. Jadi data itu butuh narasi sejarah untuk diinterpretasikan. Dia menyebutnya sebagai historical a priori, yaitu asumsi sejarah yang harus diterima terlebih dahulu sebelum data genetika bisa dibaca. Dan ini yang berbahaya. Ada sirkularitas logika. Tradisi lisan digunakan untuk mencari penanda genetik tertentu, ya kan? Setelah itu, ketika penanda itu ditemukan, ia akhirnya digunakan untuk membuktikan tradisi lisan tersebut. Penelitian awal tahun 1997 dan 1998 mengidentifikasi Cohen model haplotype yang sangat sering ditemukan pada Kohanim Ashkenazi dan Sephardi. Studi ini mengusulkan bahwa haplotype tersebut berasal dari leluhur bersama yang hidup pada masa kuil pertama, dan ini cukup konsisten dengan tradisi keturunan Nabi Harun. Tapi penelitian lanjutan tahun 2009 mengungkapkan bahwa CMH yang awalnya dianggap sebagai tanda tangan genetik tunggal ternyata terdiri dari 4 garis keturunan yang tidak saling berhubungan. Nah, meskipun data genetik menunjukkan adanya banyak garis keturunan, hipotesis dasar bahwa Kohanim di masa sekarang adalah keturunan Nabi Harun tidak lantas mereka batalkan. Sebaliknya, narasi sejarahnya yang disesuaikan untuk mengakomodasi data baru dari genetika tersebut. Nah, dia berargumen tidak ada cara untuk menghubungkan tanda genetik dengan tokoh sejarah seperti Nabi Harun tanpa narasi sejarah yang sudah ada sebelumnya. Ini membuktikan bahwa data genetik itu tidak pernah berdiri sendiri sebagai hakim independen. Dan inilah yang membawa kita ke jantung masalah dengan klaim tes DNA saja untuk para habaib. Kita tidak memiliki sampel DNA langsung dari Imam Ali. Tidak ada tulang beliau, tidak ada rambut beliau, tidak ada gigi beliau. Tidak ada apapun, makam beliau saja informasinya tidak tunggal. Tentu saja tidak ada ekstraksi materi biologis yang pernah dilakukan dan secara teologis ini kan tidak akan pernah mendapatkan izin. Maksudnya begini, untuk menentukan profil genetik Bani Hashim, ilmuwan itu kan harus terlebih dahulu memutuskan siapa yang dianggap Arab Hashimi yang paling murni. Dan ini dicapai untuk menjadi sampel pembanding. Keputusan itu kan bergantung pada asumsi sejarah terlebih dahulu, bukan data objektif genetika. Dan ini yang cukup berbahaya. Ada sirkularitas logika atau daur wattasalsul. Tradisi lisan digunakan untuk mencari penanda genetik tertentu. Ketika penanda itu ditemukan, ia digunakan untuk membuktikan tradisi lisan tersebut. Ini kan namanya logika melingkar. Coba kita lihat argumen spesifik yang sering diulang ya. Keluarga kerajaan Jordan diklaim memiliki haplogrup J1. Bani Alawi G. Kesimpulannya Bani Alawi palsu. Logikanya kan terdengar sederhana. Tapi ada masalah mendasar. Pertama, siapa yang menentukan bahwa J1 adalah haplogrup Nabi? Database pembandingnya siapa? Nah, dia menemukan dalam penelitiannya tentang forum genealogi online. Jadi ada diskusi di mana pengguna itu mengklaim haplogrup J1 adalah satu-satunya haplogrup yang berasal dari Semit. Klaim absolut, tanpa rujukan studi ilmiah. Inilah yang dia sebut sebagai lay expertise, keahlian orang awam yang menggunakan jargon-jargon teknis dengan percaya diri. Makanya saya sering melihat orang-orang yang nampaknya tidak pernah belajar tentang hal ini tiba-tiba ngomong J1, J1. Klaim bahwa J1 adalah standar tunggal yang ternyata beredar di media sosial, bukan dari konsensus ilmiah. Ini dari diskusi forum-forum online. Kerajaan Yordania memang diklaim J1. Tapi apakah mereka itu representatif? Mewakili seluruh keturunan nabi di dunia. Dan yang lebih fundamental, siapa yang menjamin bahwa sampel pembanding, yaitu kerajaan Yordania yang dijadikan standar J1, tidak mengandung masalah yang sama di garis keturunan mereka? Database pembanding sendiri itu bisa mengandung ketidakpastian historis yang tidak terdeteksi. Jadi menggunakan database yang tidak pasti untuk mengadili database lain yang tidak pasti kan ya
logika melingkar. Iza waradal ihtimal saqata bihil istidlal. Ketika seseorang menganalisis haplogrup komunitas tertentu, ya taruhlah di sini adalah Habaib atau Ba'alawi dan membandingkannya dengan haplogrup populasi Arab lain atau dengan keluarga kerajaan Jordania yang juga mengklaim sebagai keturunan Nabi, apa yang sebenarnya bisa dibandingkan? Mereka tidak membandingkannya dengan genom Imam Ali karena kita tidak punya. Yang mereka bandingkan adalah pola statistik dalam populasi modern. Kemudian, pada asumsi bahwa pola ini melacak kembali ke satu figur historis bernama Imam Ali yang hidup sekitar 1400 tahun yang lalu, tapi kan tanpa sampel biologis dari figur tersebut, ini tetap asumsi, ini tetap penafsiran atau inferensi, bukan bukti forensik. Sekali lagi, ini bukan bukti forensik. Perbedaan antara inferensi statistik atau bukti forensik adalah perbedaan yang sangat fundamental. Bukti forensik itu kawan-kawan adalah ketika kalian punya sampel dari individu spesifik dan kalian bandingkan dengan sampel dari individu yang lain. Tes paternitas adalah bukti forensik. Kalian punya DNA ayah, punya DNA anak, terus kalian bandingkan, match atau tidak. Nah, itu forensik. Sementara inferensi statistik adalah ketika kalian punya pola dalam populasi modern dan kalian bekerja mundur dengan model matematis dan asumsi historis untuk mengestimasi, untuk menduga siapa leluhur bersama dari populasi itu. Tidak ada sampel leluhur, ini cuma model. Model itu kan bisa salah. Asumsi juga bisa keliru. Populasi bisa bercampur dengan cara yang tidak pernah terprediksi. Tes Ancestry DNA itu kan bekerja dengan membandingkan DNA Anda dengan database sampel dari orang-orang yang hidup di masa sekarang. Jadi bukan dengan DNA leluhur yang sudah mati 1400 tahun yang lalu. Yang dijadikan standar adalah populasi modern yang dianggap murni sekarang. Tapi bagaimana mereka tahu kalau populasi ini murni? Dari catatan sejarah, dari catatan tertulis, dan dari warisan lisan. Jadi mereka menggunakan catatan non-genetik terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang asli, lalu menggunakan DNA orang-orang asli itu untuk membuat standar genetik yang kemudian dipakai kembali untuk memvalidasi siapa yang asli dan siapa yang tidak. Ini bukan sains yang objektif. Ini sains yang bergantung pada asumsi-asumsi yang melingkar atau teor wattasalsul. Sejarah kawan-kawan tidak selalu meninggalkan jejak genetik yang bersih. Saya suka dengan istilah game berikut ini, fetisisme gen atau gene fetishism. Fetisisme gen itu kecenderungan untuk menganggap molekul DNA sebagai objek yang menyimpan kebenaran esensial tentang identitas, terlepas dari konteks sosial, sejarah, atau relasi yang membentuk identitas tersebut. Saya dapati dia itu mengutip pemikir bernama Donna Haraway yang menulis tentang bagaimana kita itu sering menjadikan gen sebagai molekul yang ilahiyah. Ini kan catatan Tuhan. Masih ingat kalimat itu? Seolah-olah gen itu adalah catatan sempurna dari siapa kita, di mana kita berasal, dan dengan siapa kita terhubung. Tapi kan gen atau molekul itu tidak bisa bicara tentang identitas tanpa penafsiran. Molekul dan gen itu tidak bisa bicara tentang sejarah tanpa ada konteks. Ketika kalian menemukan bahwa dua orang berbagi haplogrup, molekul itu sendiri tidak memberitahu Anda apakah mereka keturunan Nabi Muhammad atau keturunan pedagang Arab biasa yang bermigrasi ke Indonesia pada abad yang sama. Molekul juga tidak memberitahu kalian apakah garis keturunan itu sah secara sosial atau tidak. Molekul hanya memberitahu kalian ada kesamaan penanda genetik. Interpretasi kan pekerjaan manusia, dan interpretasi itu selalu melibatkan asumsi. Kim menulis seperti ini pada halaman 44. Sains genetik seperti ini berbicara dalam bahasa probabilitas, bukan kepastian yang absolut. Semakin jauh masa lalu, semakin besar pula ruang penafsiran manusia dalam membaca data ini. Dan Kim membedah tuntutan ini dengan sangat teliti. Dia tidak bilang sains keliru. Dia bilang kita sedang menggunakan alat yang keliru untuk menjawab pertanyaan yang keliru. Cakep. Oke, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah Habib atau Bani Alawi benar-benar keturunan Nabi Muhammad? Video ini bukan untuk menjawab pertanyaan itu, tapi video ini berusaha menjawab tes DNA saja, Beb. Itu bukanlah jawaban. Video ini tentang bagaimana pertanyaan itu seharusnya dijawab, tentang metode apa yang digunakan, tentang klaim apa yang sah dan klaim apa yang melebih-lebihkan bukti. Ketika seseorang mengatakan haplogrup G berbeda jauh dari haplogrup J1, berarti Bani Alawi itu palsu keturunan Nabi.
Klaim ini mengandung beberapa asumsi yang perlu diperiksa. Asumsi pertama, kita tahu haplogrup Imam Ali, menantu Nabi Muhammad itu kan J1. Pertanyaannya, dari mana kita tahu? Kita tidak punya sampel biologis beliau. Klaim bahwa keluarga kerajaan Jordan yang memiliki haplogrup J1 adalah keturunan Nabi juga tergantung pada dokumentasi sejarah dan pengakuan sosial, bukan semata-mata bukti genetik. Ini kan daur watasalsul atau sirkular. Dan ada sesuatu yang harus saya sampaikan lagi ya, basis data ISO-GG atau International Society of Genetic Genealogy, semacam organisasi internasional yang mengurusi genealogi genetik, mereka itu punya daftar hasil DNA tokoh-tokoh terkenal sepanjang sejarah. Saat saya cek entry untuk Nabi Muhammad, di waktu sekarang ada label Contested DNA Result, hasil DNA yang masih diperdebatkan. Ini yang mereka tulis ya. Admin forum DNA Arab dan proyek DNA itu melaporkan bahwa dua hasil tes DNA dari anggota keluarga kerajaan Jordan menunjukkan positif untuk penanda L859 dalam haplogrup J1. Kemungkinan leluhur adalah Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad. Haplogrup ini bisa diamati pada anggota klan Hashimi lainnya. Namun tidak ada keturunan menurut silsilah klasik, baik itu Hashimiyun, Syarif, atau Abbasiyah, yang telah mempublikasikan hasil tes positif untuk L859. Laki-laki yang mengklaim keturunan Hashimi juga termasuk dalam haplogrup lain di J atau haplogrup besar lainnya, sehingga tidak ada konsensus. Tidak ada konsensus. Ini bukan lagi akademisi kritis yang ngomong, ini komunitas genetika sendiri yang mengakui data untuk haplogrup Nabi masih diperdebatkan, contested result. Kalau praktisi DNA sendiri tidak sepakat, ya lantas apa yang membuat kalian itu mempercayai insinyur pangan yang hanya beroperasi di YouTube sambil membatalkan nasab ini dan itu? By the way, ada yang ketinggalan. Jika argumen mereka adalah Bani Alawiyah berarti palsu karena keluarga Jordan itu J1. Lalu bagaimana menjelaskan Alatas di Jakarta yang saya temui ternyata J1 dan Assegaf di Saudi dan Amerika ternyata juga J1. Apakah mereka juga palsu? Ataukah G yang palsu? Apakah J1 yang ada di Yaman yang palsu? Manakah yang palsu? Asumsi kedua, haplogrup tidak bisa berubah atau populasi tidak bisa bercampur selama 47 hingga 56 generasi. Tapi kita tahu populasi itu bercampur. Arab bermigrasi, menikah dengan populasi lokal, mengadopsi anak, ada pemalsuan nasab. Bahkan ini terjadi di awal-awal Islam. Ada juga perubahan demografis. Garis keturunan biologis tidak selalu cocok dengan garis keturunan sosial dan historis. Asumsi ketiga, perbedaan haplogrup itu otomatis membuktikan ketiadaan hubungan keturunan. Tapi ingat, YDNA hanya melacak satu jalur dari ribuan leluhur. Seseorang bisa jadi keturunan Nabi lewat jalur perempuan, tapi pada akhirnya mengaku sebagai keturunan jalur laki-laki tanpa kita tahu keturunannya ada di mana sekarang. Di antara sampel itu manakah yang menjadi keturunannya? Atau lewat jalur laki-laki yang terputus di satu generasi karena tidak ada keturunannya, kemudian dilanjutkan lewat adopsi atau pernikahan ulang. Dan kita tidak tahu di antara sampel yang ada itu siapakah yang menjadi keturunannya. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi itu pasti benar. Saya cuma mengatakan logika, udah tes DNA saja. Itu ternyata tidak sekuat yang dikira. Kim menulis sesuatu yang terus saya ingat sampai sekarang. Suku bukanlah populasi genetik. Dalam konteks kita, nasab bukanlah haplogrup. Tentu saja banyak terjadi pemalsuan. Tapi kita tidak tahu di antara semua sampel yang ada sekarang itu, keturunan mereka ada di mana. Ketika kita menyederhanakan nasab menjadi sekadar haplogrup, ya akhirnya kita kehilangan kompleksitas yang membuat nasab itu akhirnya bermakna. Dokumentasi historis dari keturunan Alawin itu kan ada. Kitab silsilah juga banyak, tebel juga, ratusan halaman. Apakah dokumentasi dan kitab nasab itu sempurna? Tentu saja tidak. Tidak ada dokumentasi manusia yang sempurna. Tapi dokumentasi itu bisa diperiksa, bisa diperbandingkan, dan bisa dikonfrontasi dengan sejarah yang lain. Bisa dikontekstualisasi juga. Molekul di sisi lain tidak bisa diperiksa dengan cara yang sama. Molekul tidak memberitahu kalian tentang pernikahan yang terjadi di abad ke-15. Dia juga tidak bisa memberitahu siapa pelaku orang yang melakukan adopsi tapi menisbatkan silsilah dan kabilahnya kepada anak yang bukan anak biologisnya. Dia juga tidak memberitahu Anda tentang pengakuan sosial yang diberikan kepada komunitas selama berabad-abad. Kedua, dokumentasi dan genetika itu kan punya keterbatasan. Keduanya memerlukan interpretasi. Jadi keduanya kan bisa keliru. Perbedaannya adalah
dokumentasi mengakui keterbatasannya. Sementara genetika, bagi orang-orang yang mengatakan udah tes DNA saja, seringkali dipresentasikan sebagai kebenaran final. Saya kembali ke komentar yang terus muncul ya, udah tes DNA saja, sains itu tidak bohong. Ya ini kalimat yang benar, sains memang tidak pernah berbohong, data juga tidak bohong. Tapi data tidak bisa berbicara sendiri. Data itu kan memerlukan interpretasi, dan interpretasi itu kan melibatkan asumsi, melibatkan konteks, melibatkan sejarah, melibatkan analisis, melibatkan framework teoretis yang bisa dipertanyakan. Molekul itu tidak menyimpan catatan sempurna tentang siapa yang melahirkan siapa 1500 tahun yang lalu. Molekul hanya menyimpan pola. Pola yang bisa kita coba maknai dengan berbagai macam cara. Bergantung pada pertanyaan yang kita ajukan dan asumsi yang kita bawa. Kim tidak mengatakan kita itu harus membuang tes genetika itu tidak. Dia mengatakan kita itu harus jujur tentang apa yang bisa dan tidak bisa dibuktikan oleh tes DNA. Jujur tentang gap dalam pengetahuan kita dan jujur tentang keterbatasan metode tersebut. Jujur tentang kepastian absolut adalah ilusi yang cukup menarik, tapi realitas jarang memberikan kepastian. Dan pengakuan bahwa beberapa hal dalam sejarah akan selamanya berada di luar jangkauan kepastian absolut. Realitas kan memberikan bukti parsial, dokumentasi yang tidak lengkap, memori yang kadang kali itu kabur, dan data yang bisa diinterpretasi dengan lebih dari satu cara. Kita kan hidup dengan hal itu, dan ya mau nggak mau kita harus hidup dengan hal itu. Singkatnya, saya mau bilang, Prof. Herawati Sudoyo itu mengatakan kepada saya langsung, setelah serangkaian wawancara mendalam, bahwa selama tidak ada referensi DNA dari leluhur bersama, yaitu ancient DNA, ya tidak bisa. Kita bicara soal pembuktian dan harus scientific evidence. Kita tidak bicara mengenai rumor, kepercayaan, atau asumsi. It's not that simple. Harus evidence based. Selama kunci ini tidak diberikan, ya maka tidak ada yang definitif. Sejak Nadia dan Kim melakukan penelitian dari awal hingga tahun 2025 saya mewawancarai Pak Ahmad Utomo, Bu Herawati, dan juga Dr. Zain Hafi, artinya ini kan udah 2 dekade dan artinya tidak ada perubahan berarti. Kesimpulan mereka masih sama, harus ada ancient DNA langsung dari Imam Ali. Secara Malabas, ini Pamanjangan Tor, sampai jumpa.